Selamat malam, wahai para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, host dari Kamar Angker. Di koleksi gue kali ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang menjadi seorang karyawan di sebuah bisnis yang cukup unik, penyewaan keranda. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak saja langsung di cerita yang gue beri judul Teror di Penyewaan Keranda. Namaku Jaka. Beberapa tahun lalu, aku melamar pekerjaan di sebuah tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tempat penyewaan keranda. Usaha itu milik Pak Rahmat, seorang pria parubaya yang tenang dan selalu berpenampilan rapi. Awalnya karena aku butuh uang, tapi seiring berjalannya waktu, upah dari pekerjaan ini tidak sebanding dengan teror yang kualami. Saat pertama kali masuk, aku sudah merasa ada yang aneh. Gudang penyimpanan keranda itu berbau campuran kapur barus, bunga sedap malam, dan sesuatu yang berbau dan terasa dingin dan apek, seperti aroma tanah kuburan basah. Pak Rahmat memberitahuku, jaga baik-baik keranda-keranda ini, nak. Untuk si jenazah, ini adalah rumah terakhir sebelum rumah abadinya. Awalnya pekerjaanku mudah, mencatat jadwal penyewaan, membersihkan keranda yang baru dikembalikan, dan sesekali mengantarkannya ke rumah duka. Tapi, kejadian aneh mulai terjadi di minggu kedua. Suatu sore aku membersihkan keranda yang baru saja dikembalikan dari sebuah pemakaman di pinggir kota. Saat keranda itu kubersihkan, aku mendengar suara tangisan lirih yang sangat dekat. Aku berhenti, menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, seolah berasal dari dalam keranda. Aku langsung merinding. Dengan ragu, aku membuka penutup keranda itu. Kosong. Hanya aroma bunga melati yang sudah layu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Malam harinya, teror itu semakin nyata. Saat aku tidur di kamar yang disediakan Pak Rahmat di belakang gudang, aku terbangun karena suara bisikan yang memanggil namaku. Jaka, Jaka. Aku membuka mata dan sesosok bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, hanya beberapa meter dari ranjangku. Bentuknya tidak jelas, hanya gumpalan gelap yang perlahan bergerak ke arahku. Aku mematung ketakutan. Saat bayangan itu semakin dekat, aku bisa mencium aroma tanah basah yang menyengat. Aku langsung berteriak, dan bayangan itu menghilang. Paginya aku menceritakan kejadian itu pada Pak Rahmat. Pak Rahmat hanya tersenyum tipis. Mereka cuma menyapa, nak. Selama kamu tidak mengganggu, mereka tidak akan macam-macam. 2 minggu kemudian aku mendapat tugas mengantar keranda ke sebuah desa terpencil. Keranda itu dipesan untuk seorang kakek yang meninggal mendadak. Setelah upacara selesai, aku langsung kembali ke gudang. Aku lega, berpikir tidak ada lagi kejadian aneh. Namun saat aku masuk ke gudang, jantungku hampir copot. Keranda yang baru saja kuantar kembali ke tempatnya, berdiri tegak di sudut ruangan, tanpa ada yang membawanya. Kain kafannya sedikit kotor, seolah-olah baru saja digunakan. Aneh sekali, keranda itu seharusnya belum kembali. Aku menghubungi Pak Rahmat. Ia menjawab dengan santai. Si penyewanya mungkin orang yang baik sekali. Aku tidak menangkap bahasa misterius dari Pak Rahmat. Siapa yang mengantarnya pulang? Orang yang meninggal di dalamnya, jawab Pak Rahmat. Mereka kadang-kadang suka mengembalikan sendiri keranda yang mereka gunakan. Sejak kejadian itu aku jadi lebih waspada. Aku sering mendengar suara-suara aneh di gudang, seperti suara gesekan kayu saat tengah malam, seolah-olah ada yang sedang menyeret keranda. Suatu malam ketika aku mendapatkan giliran untuk berjaga malam, aku terbangun karena suara ketukan dari luar. Tok, tok, tok. Suara itu berasal dari pintu gudang. Aku mengintip dari celah jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Aku kembali tidur, tetapi ketukan itu
semakin kencang. Kali ini dari dalam gudang, tepatnya dari keranda yang paling tua. Bulan ketiga, saat aku sedang membersihkan salah satu keranda, aku melihat sebutir kelereng tergeletak di dalamnya. Aku mengambilnya sambil berpikir, siapa yang menjatuhkan kelereng tersebut? Malamnya aku menyimpan kelereng itu di meja. Aku terbangun karena mendengar suara anak kecil tertawa riang. Suara itu berasal dari luar, dari gudang. Aku mengintip. Di antara deretan keranda, aku melihat bayangan anak kecil sedang bermain kelereng. Bayangan itu menggelindingkan kelereng di lantai, lalu melompat-lompat riang. Aku terdiam. Aku melihat kelereng yang tadi kuambil. Kelereng itu sudah tidak ada di meja. Tubuhku gemetar hebat. Aku langsung bersembunyi di dalam selimut, berharap anak itu tidak melihatku. Tiba-tiba suara tawa itu berhenti. Pintu kamarku terbuka. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Aku memberanikan diri mengintip, dan aku melihat bayangan anak itu berdiri di depan pintu kamarku. Dia menatapku, lalu dia mengangkat tangan mungilnya, memegang kelereng yang tadi kuambil. Wajah anak itu tampak buram, seakan otakku tidak dapat menggambarkan bagaimana sosok anak tersebut. Akhirnya aku memutuskan resign. Aku berpamitan ke Pak Rahmat yang hanya tersenyum mengerti. Ya, untunglah ya, belum ada yang nempel ke kamu, ujar Pak Rahmat, lagi-lagi berkata misterius. Aku tidak perlu bertanya apakah Pak Rahmat yang sudah lama bergerak di bidang itu sering ditempeli mereka. Karena ketika aku sampai di pintu gerbang dan berbalik badan hendak sekali lagi berpamitan, yang melambai ke arahku tidak hanya Pak Rahmat. Sekian cerita dari gua. Terima kasih udah mendengarkan, dan seperti biasa, have a nice nightmare.